Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini memang akan menyampaikan materi pembelajaran tematik dari paket 5E halaman 582 sampai 84. Coba sistem irigasi sawah yang demokratis dan berkeadilan di Bali. Coba adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang sistem irigasi sawah secara tradisional. Keberadaan Suba merupakan manifestasi dari konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Suba yaitu sebagai berikut. Oke. Yang pertama, parayanga, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Dua, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Tiga, palemahan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kata Suba merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Pertama kali dilihat di dalam Prasasti Panda Bandung, berangkat tahun 1072 Masehi. Kata Suba mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Oke. Sebagai suatu metode penataan hidup bersama, Suba mampu bertahan selama lebih dari 1 abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata. Segala masalah dibicarakan dan dipecahkan bersama. Bahkan penetapan waktu menanam dan penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan bersama. Sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara atau ritual yang dilakukan di pura. Anggota Suba atau biasa disebut Krama Suba adalah para petani yang memiliki garapan sawah dan mendapatkan bagian air pada sawahnya. Karma Suba digolongkan menjadi 3, yaitu karma aktif adalah anggota yang aktif seperti karma pekase, seka ayeh, atau seka Suba. Yang kedua yaitu karma pasif, yaitu anggota yang mengganti kewajibannya dengan uang atau natura karena beberapa penyebab yang biasa disebut dengan pengampel atau pengohot. Yang ketiga yaitu karma luput, yaitu anggota atau karma yang tidak aktif di dalam segala macam kegiatan Suba karena tugasnya seperti kepala desa atau BEM desa adat. Pengurus atau prajura Suba terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama Pekase atau Kelian, bertugas sebagai kepala Suba. Yang kedua Pangliman atau Petaju, bertugas menjadi wakil kepala Suba. Ketiga Penyarikan atau juru tulis sebagai sekretaris. Keempat Petengeh atau juru raksa memiliki tugas sebagai bendahara. Kelima Tiba atau Kasinoman mempunyai tugas dalam urusan pemberitahuan atau pengumuman. Yang keenam Pemangku, bertugas khusus dalam urusan keagamaan. Kelompok atau SKA di dalam Suba dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu SKA Numbek, yaitu kelompok yang mengatur hal pengolahan tanah. Yang kedua SKA Jelinjingan, yaitu kelompok yang bertugas untuk mengatur pengolahan air. Yang ketiga SKA Sambang, yaitu kelompok yang memiliki tugas dalam hal pengawasan air dari pencurian, penangkapan, atau penghalau binatang perusak tanaman, seperti burung maupun tikus. Yang keempat, SKA Memulih atau Nandur, yaitu kelompok yang bertugas dalam hal penanaman bibit padi. Yang kelima, SKA Mejukut, yaitu kelompok yang bertugas menyiangi padi. Yang keenam ada SKA Manyi, adalah kelompok yang bertugas menuai atau memotong dan mengetam padi. Ketujuh SKA Blessing ya adalah kelompok yang memiliki tugas mengangkut ikatan padi yang telah diketam dari sawah ke lumbung. Melalui Suba, para petani mendapat bagian air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
oleh masyarakat dari warga atau Karma Subak dan tetap dilandasi oleh filosofi Trihita Karana. Maka dari itu, kegiatan dalam organisasi atau perkumpulan Subak tidak hanya meliputi masalah pertanian atau bercocok tanam, tapi meliputi masalah ritual dan peribadatan untuk memohon rezeki dan kesuburan. Setiap subak biasanya memiliki pura yang disebut pura ulun cari atau pura bedugul yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja Dewi Sri. Sistem perairan ini diatur oleh seorang tokoh adat dan merupakan petani yang disebut dengan kelian atau klian yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengelola subak. Kalian bersifat sosial, yaitu tidak mendapatkan gaji atau imbalan, pembagian air dan penyaluran air disesuaikan dengan keanggotaan petani di subak. Ada anggota yang aktif dan pasif, keduanya mendapat pembagian air yang berbeda. Inilah dasar keadilan di mana distribusi air disesuaikan dengan inilah dasar keadilan di mana distribusi air disesuaikan dengan konstribusi. Oke, itu saja yang bisa Mem sampaikan materi pembelajaran hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.